Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, mari kita melanjutkan materi yang masih dalam bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada kali ini kita akan masuk kepada materi mengenai notasi ilmiah, dan kemudian nanti kita akan masuk kepada bilangan berpangkat pecahan. Ya, pertama mengenai notasi ilmiah. Notasi ilmiah seperti apa sih? Ya, sebagai contoh, misal ada bumi, ya. Misal ada bumi, tahu bumi dong ya? Iya dong, tahu bumi. Masa nggak tahu bumi? Misal ada bumi, eh ceritanya ini bumi. Ya, bumi. Yang mana bumi, sebagaimana yang kita tahu, dia berbentuk bola ya, bola, atau menjurus kepada lingkaran, yang mana berarti dia punya diameter. Ya, diameter. Ya, misal, ya ini bukan ukuran pasti ya. Misal diameter bumi biasanya itu kan sangat besar sekali ya. Ya, misal diameter bumi itu 839,000 kilometer. Ya, ini sebagai contoh aja ya, bukan ukuran pasti. Besar sekali ya, berapa juta nih? Nolnya ada 9. 839 miliar kilometer diameter bumi. Nah, pada ukuran ini, pada besaran diameter ini, ya diameter bumi ini, bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi notasi ilmiah. Ya, seperti apa? Nah, notasi ilmiahnya dari angka yang begitu besarnya ini bisa dibuat menjadi, atau lebih sederhana, menjadi notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiahnya adalah, ya, saya akan membuat menjadi hanya satuan 8,39 dikali 10 pangkat. Ya, karena ada koma di sini, ya, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka menjadi 8,39 dikali 10 pangkat 11. Nah, yang mana notasi ini atau bentuk ini nilainya sama dengan dia. Ya, 8,39 dikali 10 pangkat 11 itu nilainya akan sama dengan, ya, ini bentuk biasanya 839 miliar. Ya, inilah notasi ilmiahnya. Bagaimana ketentuannya, bagaimana konsepnya, bagaimana bentuk umumnya? Ya, ini contoh aja ya, bahwa dari angka yang begitu besar bisa kita buat lebih sederhana dengan notasi ilmiah. Oke, kita lanjut kepada bentuk umum daripada notasi ilmiah. Yang pertama, itu akan ada yang namanya notasi ilmiah bilangan besar. Bilangan besar. Syaratnya, ya, notasi ilmiah bilangan besar. Syaratnya atau bentuknya, ya, bentuknya. Ya, ini saya simbolkan dengan, nanti ada angka yang saya simbolkan dengan, lagi-lagi dengan A dikali 10 pangkat N. Yang mana syaratnya nilai A itu harus lebih besar atau sama dengan 1, dan si A
harus kurang dari 10. Angkanya harus kurang dari 10 dan lebih besar atau sama dengan 1, atau ada di antara 1 sampai dengan 10. Ya. Dan itu yang pertama syaratnya ya. Dan yang kedua, n, ini n ya. N alias pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Ya. Yang kedua, ada yang dikatakan sebagai notasi ilmiah. Nanti dicatat ya, bilangan kecil. Ya. Bentuknya sama. Ya. A dikali 10 pangkat n. Yang mana syaratnya sama. Yang pertama syaratnya sama, yaitu A itu harus lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Dan nah ini yang membedakan kalau bilangannya kecil. Ya, dan n itu harus bilangan bulat negatif. Ya, ini nanti dicatat ya. Notasi ilmiah. Dicatat. Gak usah dibuletin deh. Dicatat. Sebagai contoh. Ya. Contoh yang pertama tadi ya. 839 miliar diameter bumi ceritanya. Ya, kira-kira bilangan ini masuk bilangan besar atau bilangan kecil? Bilangan besar. Ya, kita akan membuat menjadi A dikali 10 pangkat N. A dikali 10 pangkat N. Ya. Berarti ya, yang mana tadi A-nya itu syaratnya harus kurang dari 10 dan lebih dari atau sama dengan 1. Ya. Tapi di sini ada 839. Berarti supaya A-nya itu kurang dari 10, maka kita akan buat dia menjadi 8 ya, seperti tadi ya, 8,39 ya, kurang dari 10 dan lebih dari 1 dikali 10 pangkat ya. Tinggal kita hitung dari belakang ya. Caranya dari belakang. N itu nanti bilangan positif ya, bilangan positif, bilangan bulat positif. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini menjadi 8,39 dikali 10 pangkat 11. Ini notasi ilmiahnya. Ya, paham ya? Yang kedua, saya mungkin langsung kepada contoh notasi ilmiah bilangan yang kecil. Oke, contoh saya punya bilangan 0,00000078. Oke, kita akan buat dia menjadi notasi ilmiahnya biar lebih sederhana. Sama ya, 10 pangkat N. Lagi-lagi syaratnya sama. A itu harus kurang dari 10. Ya, berarti kira-kira kita akan kasih koma di mana nih? Ya, di sini kah atau di sini? Di sini ya, menjadi 7,8. Paham gak nih? Ya, 7,8 adalah kurang dari 10. Ya, karena komanya ada di sini. Oke. Karena komanya ada di sini, lagi-lagi kita akan hitung dari belakang ya. Ya, dari belakang sebelum komanya. Ya, dari sini berarti ya. Dari angka 7. Dari angka 7. Oke, lebih gampang gini aja. Kalau positif, kalau bilangannya besar, ya bilangannya besar bukan desimal, asalnya bukan desimal, kita hitung untuk pangkatnya itu dari kanan ke kiri. Ya, ini dari kanan ke kiri. Ya, kalau untuk bilangan kecil alias yang berbentuk desimal seperti ini, itu kita hitungnya dari kiri
ke kanan. Ya, tapi syarat yang bilangan kecil ini kita hitungnya dari setelah koma. Koma yang asalnya ya. Koma yang aslinya di sini kan kita hitung, berarti ada berapa dia. Ini cara lebih mudahnya aja ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti menjadi 7,8 dikali 10 pangkat. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 10 tadi ada 8. Ya, karena bilangan kecil maka n-nya itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi 7,8 dikali 10 pangkat min 8. Mulai paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Oke, kalau bilangannya kecil maka pangkatnya negatif. Ya, menghitung pangkatnya itu dari kiri ke kanan. Kalau bilangan kecil. Kalau bilangan besar dari kanan ke kiri. Tadi di sini ya komanya ya. Sorry, maaf. Komanya tadi ada di sini. Ya, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti menjadi 11. Oke. Kalau bilangannya besar tadi n-nya itu bilangan bulat positif. Nah, sekarang kalau bilangan kecil yang hitungnya dari kiri ke kanan. Ya. Kiri ke kanan. Ada tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan menjadi negatif. Paham ya? Oke, untuk lebih paham, contoh ketiga. Contoh 3. Saya punya 7, 2, 1, 2, 3, 72 juta. Nanti yang keempat langsung. Saya punya 0,000167. Oke, kita akan merubah keduanya menjadi notasi ilmiah. Oke, yang ini bilangan besar, bilangan kecil. Bilangan besar ya, bilangan besar. Oke, kita akan rubah menjadi ini ya. A dikali 10 pangkat n. Saya mau langsung. A-nya tadi, A-nya itu adalah kurang dari 10. Harus kurang dari 10. Berarti kalau 72, kira-kira desimalnya kita taruh di mana? Komanya kita taruh mana? Ya, kalau 72 ya otomatis dia lebih besar dari 10 dong. Tidak memenuhi syarat. Berarti harus 7,2. Di sini ya. Ada di sini. 7,2. 7,2 dikali 10 pangkat berapa nih? Oke, kita akan hitung ada berapa. Kalau bilangannya besar, dari kiri ke kanan. Bener nggak nih? Bener nggak? Oh, salah dong. Kalau yang seperti ini adalah untuk yang bilangan kecil. Oke, harus dipahami ya. Berarti kalau bilangan besar dari kanan ke kiri. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti menjadi 10 pangkat 7. Paham ya? Bisa ya? Bisa. Oke, lanjut ke nomor 4. Ada 0,00167. 0,00167. Oke, kita akan merubah lagi menjadi A dikali 10 pangkat N. Notasi ilmiah ya. Yang mana A-nya wajib kurang dari 10. A-nya wajib kurang dari 10. Berarti kira-kira komanya kita taruh mana? Taruh di sini kah menjadi 1,67, atau di sini menjadi di sini kah mungkin, atau di sini 16,7. Kalau 16,7 ya otomatis lebih dari 10 dong. Gak mungkin ya. Berarti yang memungkinkan adalah, atau yang benar adalah di sini. Ya, 1,67. Dia lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Berarti ini menjadi 1,67 dikali 10 pangkat min berapa? Oke, kalau ini kan kecil ya, maka jadi min ya. Kita mau hitung ada berapa dia mundurnya.
Berarti kalau seperti ini ngitungnya dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Sampai sini ya. Ya, ada berapa nih kita hitung? 1, 2, 3, 4. Berarti menjadi 1,67 dikali 10 pangkat min 4. Ya. 1,67 dikali 10 pangkat min 4. Paham ya? Dicatat. Ya, kita akan lanjutkan langsung kepada materi bilangan berpangkat pecahan. Nanti ini pun akan ada soal evaluasinya, latihannya yang akan kalian kerjakan untuk mengukur pemahaman. Oke, kita lanjutkan materinya. Kita masuk kepada bilangan, mengenai bilangan berpangkat pecahan. Seperti biasa, ini ada konsepnya. Ya, nanti akan berlaku ada bilangan pangkatnya pecahan, begitu ya. Saya simbolkan dengan A. A pangkat M per N. Itu nanti jika mana ada bilangan berpangkat pecahan, bisa kita rubah bentuknya menjadi bentuk akar. Jadi bisa dirubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Bisa berubah menjadi bentuk akar, dan sebaliknya ya, dari bentuk akar seperti ini bisa berubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Ini dicatat, mohon dicatat. Jika ada A pangkat M per N, itu bisa dirubah menjadi bentuk akar menjadi akar pangkat N, akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Supaya lebih jelas, kita lanjut ke contoh. Nyatakan. Kita akan coba contoh. Ya. Kita akan coba selesaikan contoh soal. Nomor 1, ubahlah bentuk pangkat pecahan berikut menjadi bentuk akar. Oke, yang A ada 3 pangkat 1/2 atau 3 pangkat setengah. Oke, langsung saja ya, kita akan rubah ini menjadi bentuk akar. Menjadi akar. Oke, M-nya itu pembilang, N-nya itu penyebut. Oke, N ada di mana? Ada di sini ya, N. Berarti N-nya berapa? 2. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Ya. Kalau ada akar pangkat 2, itu biasanya angka 2-nya ini tidak perlu ditulis. Ya, akar pangkat 2 itu tidak perlu ditulis 2-nya. Dan karena di sini 3 pangkat 1, maka 1-nya pun tidak perlu ditulis. Bisa ya? Oke, 1 ada di dalam, 2 ada di akarnya. Ya, ini ya bentuknya ya. Mudah-mudahan kalian paham. Contoh yang kedua. Ya, ini menjadi akar. Ya, yang di sini siapa? N-nya berapa tuh? N-nya? Ya, ini ya. N-nya 2. 7. Ya, pangkat M. M-nya adalah 3. Lagi-lagi karena ini akar pangkat 2, angka 2-nya tidak perlu ditulis. Jadi cukup akar pangkat 2 dari 7 pangkat 3. Dibacanya seperti itu ya. Kalau polos nggak ada angkanya, itu sama aja akar pangkat 2. Ya. Next yang ketiga. Ada 6 pangkat 4/5. Ya, ini bisa langsung ya. Ya, menjadi akar dari pangkat 5. Akar pangkat 5 dari 6 pangkat 4. Ya. Ini sudah sampai sini. Karena bukan 2 ininya, tetap ditulis. Ya. Kalau dia akar pangkat 2, bilang 2-nya tidak perlu ditulis. Begini pun sebenarnya sudah benar, tapi lebih cantik seperti ini penulisannya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke contoh
Nomor 2, sekarang terbalik. Kalau tadi ada pangkat pecahan dirubah menjadi bentuk akar, nomor 2 kita sebaliknya. Oke, masuk ke contoh yang kedua, yaitu ubahlah bentuk akar berikut menjadi bentuk pangkat pecahan. Yang A, ada akar 5. Ya, karena polos akarnya, berarti dia akar ini sebenarnya adalah akar pangkat 2, ya. Akar pangkat 2. Nah, 5-nya karena polos di sini berarti 5 pangkat 1. Jadi 5 pangkat n per n. M-nya siapa? M-nya 1, N-nya 2. Gampangnya ternyata. Jadi menjadi 5 pangkat 1 per 2. 5 pangkat setengah itu sama aja akar kuadrat dari 5. Gampang ternyata ya. Lanjut yang B. Ada 9 akar pangkat 3 dari 9. Berarti kita rubah menjadi bentuk pecahan, bentuk pangkat pecahan menjadi 9 pangkat. Ayo, M-nya berapa? Karena polos, M-nya ini 1 ya. 1 per, nah, N-nya 3. Gampang ternyata ya. Jadi 9 pangkat 1 per 3. Next, yang C. Ada akar pangkat 4 dari 15 kuadrat. Berarti menjadi 15 pangkat 2 per 4. Ini bisa dong disederhanakan. 2 per 4 ya menjadi berapa? 15 pangkat 1 per 2. Ya, alias ini pun sebenarnya adalah akar kuadrat dari 15. Tambahan deh. Yang D, saya punya akar pangkat 5 dari 12 pangkat 3. Gampang. Ya. Kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi 12 pangkat siapa? M-nya siapa di sini? 3. N-nya 5. Ternyata mudah ya, gampang ya. Oke, dicatat tadi ya semua ya. Seperti biasa nanti saya akan beri latihan soal. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.